Pak. Dania, gimana kondisi Alisa? Baik-baik aja kan? Alisa udah di kamar. Sepertinya udah tidur juga, Pak. Syukurlah. Ya, saya tahu tadi pasti dia ketakutan karena ngeliat Pak Pras ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya kita juga semua bingung karena kok bisa dia amnesia. Iya, saya juga gak nyangka bakal jadi kayak gini. Dania, saya minta kamu masih tetap fokus dan terus ya untuk nyari anak dan istrinya Pak Yoga. Baik, Pak. Pak. Ya? Oh ya, Rangga, kamu udah tahu kan kalau Pras itu terlibat di penembakan Romeo? Enggak, Pak. Justru aku baru tahu waktu Papa bilang di rumah sakit. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata Pak Pras itu meng-hire sniper untuk mencelakai Romeo. Bukan kamu kan yang nyuruh? Aku? Kok Papa nuduh aku sih? Enggak dong, Pak. Nggak mungkin aku tega mau menghilangkan nyawa saudaraku sendiri. Meskipun akhir-akhir ini memang aku sama Romeo sering cekcok dan kurang akur, Pak. Nggak mungkin cowok baik kayak Mas Rangga tega nyakitin adiknya sendiri. Ya, oke kalau bukan kamu, Papa kan cuma nanya. Tapi kamu tahu siapa yang nyuruh dia? Enggak, Pak. Aku sama sekali nggak tahu karena aku nggak terlibat dalam kasus ini, Pak. Jadi aku sama sekali nggak tahu. Tapi asal kamu tahu, Papa akan tetap cari siapa yang udah nyuruh Pras untuk nembak Romeo. Ya. Maafin aku, Pak. Aku nggak bisa kasih tahu kalau dalang utamanya itu adalah Mama. Dan ya maaf ya kalau akhirnya kamu ada di sini dan melihat perdebatan antara saya dan juga ayah saya. Oh, nggak apa-apa, Mas. Lagian saya yakin kok harusnya Mas Rangga nggak mungkin ngelakuin kejahatan itu ke Mas Romeo. Ya emang harus diakuin, saya sama Romeo memang akhir-akhir ini sering cekcok sama dia. Tapi bukan berarti saya mau mencari cara gimana caranya saya bisa membunuh dia. Enggak, karena saya waktu kehilangan Romeo aja, waktu itu aja saya sangat sedih. Jadi rasanya nggak mungkin saya tega melakukan itu. Ya, saya tahu kalau Mas Rangga itu orang baik. Makasih ya kamu udah pengertian. Saya pamit dulu. Selamat malam. Malam. Kayak Dania udah mulai grogi setiap ngobrol sama aku. Apa jangan-jangan dia udah mulai jatuh cinta ya sama aku? Kok handphone Yasmin bergerak? Mau kemana ya dia? Ini adalah kesempatan aku untuk memasang aplikasi pelacak di handphone Yasmin.
Udah selesai semuanya. Sekarang aku bisa memantau Yasmin kemanapun dia pergi. Tapi ini aneh. Kenapa tiba-tiba handphone Yasmin bergerak ya? Padahal aku tadi ngajakin dia telepon sama Kayla, tapi dia bilang dia ngantuk. Aku harus tanya langsung ke Yasmin. Tunggu. Tapi aku nggak boleh telepon dia begitu aja. Nanti dia curiga. Dia curiga kenapa aku bisa tahu kalau handphone dia ternyata bergerak. Walaupun sekarang Pak Pras amnesia, tetap aja aku khawatir. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Pras sembuh dan ingat semuanya gimana? Papa sementara waktu di sini dulu ya. Enggak. Saya nggak mau dirawat di sini. Saya mau pulang dong. Aku jadi nggak bisa tenang. Apalagi habis lihat Pak Pras ngamuk-ngamuk kayak tadi. Cuma barang itu yang bisa bikin aku tenang. Jangan Tiar deh. Aku udah bikin masalah sama dia. Pasti dia nggak mau kontak-kontakan sama aku lagi. Aduh, siapa lagi yang jual barang kayak gituan ya? Loli. Loli kan jual barang kayak gitu juga. Wah. Alicia Cakra Dinata. Tumben lo telepon gue. Ada apa nih? Lo masih jual barang itu nggak? Barang apaan? Barang yang sama kayak dijual Tiar. Kenapa lo nanya-nanyain barang itu? Gue butuh barang itu sekarang. Gue nggak nyangka, nyata lo pakai gituan. Udah deh, lo ada barangnya atau enggak? Sorry Al, kalau sekarang sih nggak ada. Baru aja habis. Ini gue juga lagi nungguin kiriman stok. Mungkin besok pagi baru gue bisa kasih ke lo. Lama banget kalau harus nunggu sampai besok pagi. Iya gimana lagi? Kalau mau cepet ya cari aja di tempat lain. Ya udah. Besok pagi ya kirim. Kirimnya langsung ke alamat rumah gue aja, lo tahu kan alamatnya? Tahu dong, masa gue nggak tahu sih? Rumahnya keluarga Cakra Dinata. Oke, gue tunggu besok pagi. Lo harus packing serapi mungkin. Kalau bisa lo umpetin dalam baju. Oke, besok kalau barangnya udah ada gue langsung antar ke rumah lo ya. Gimana sayang? Udah lebih rileks? Sayang, ini aku rileks banget. Tapi aku penasaran deh, kok ini salonnya sepi banget ya? Aku udah nyewa satu salon buat kita doang. Kamu sewa satu salon ini untuk kita berdua? Biar pegawai bisa lebih fokus aja ngelayanin kita doang. Ya ampun sayang. Makasih ya. Iya. Aku nggak mau aja kamu cemberut terus. Karena kamu kepikiran terus sama penyelidikan kita. Makanya, jangan cemberut terus. Ya enggak kok. Aku udah bayar mahal loh.
Sayang, makasih ya. Sumpah ini relax banget. Aku happy banget loh ini. Sama-sama sayang. Aku senang kalau kamu ngerasa baikan. Aku tahu. Penyelidikan keluarga aku benar-benar bikin kamu jadi capek. Aku cuma pengen jadi support system yang baik buat kamu. Jadi, kamu bisa kuat ngejalaninnya. Makasih ya, kamu udah jadi pasangan yang sangat baik dan pengertian. Bisa aja kamu. Makasih ya, Mbak. Ya, Makasih ya, Mbak. baik Mbak. Ada Parangga. Ada Parangga, sayang. Mana? Sayang, kita harus ngumpet. Mbak, nanti kalau misalkan ada yang nanya, bilang kita nggak ada di sini ya. Baik Mbak. Mbak kasih alasan aja. Mbak, izin ya. Oke, Mbak. Sayang, kok Parangga bisa ada di sini ya? Aku juga nggak tahu. Selamat malam. Maaf Mas, salon kita udah tutup. Maaf Mbak, saya kesini bukan untuk perawatan atau mau potong rambut, tapi saya kesini mau cari seseorang. Sebentar ya, saya kasih lihat orangnya. Maaf, yang ini orangnya. Maaf Mas, saya nggak lihat. Dari tadi pelanggan yang kesini tidak ada yang seperti perempuan itu. Mbak tolong jangan bohongin saya. Pasti ada kan orang ini di dalam. Ngapain saya bohong Mas? Kok aplikasinya nunjukin kalau keberadaan Yasmin ada di sini? Apa jangan-jangan error ya? Maaf ya Mas, saya mau beres-beres dulu biar bisa cepet pulang. Yaudah oke, makasih ya Mbak. Kok aneh ya? Kalau dari aplikasi sih handphone Yasmin nggak bergerak. Dan harusnya Yasmin tuh ada di sini. Tapi kemana ya? Apa jangan-jangan aplikasinya yang rusak ya? Coba aku telepon deh. Ini pasti gara-gara ini nih. Aku langsung hapus aja ya. Parangga ngapain sih sampai segitunya loh dia cari tahu kau ada di mana? Aku juga nggak tahu sayang. Tapi untuk sementara waktu, harusnya kamu aman. Karena dia udah nggak tahu kamu di mana. Kedepannya kamu harus lebih hati-hati lagi sayang.